Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat UMKM yang berbahagia. Kita ketemu lagi di video kali ini di Rich Sarahil Channel. Sebelum masuk ke video, jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan komen agar kami semakin bersemangat membahas tentang UMKM dan digitalisasi. Untuk materi kali ini meningkatkan daya saing UMKM melalui manajemen media sosial. Teman-teman UMKM semua kita ketahui bahwa saat ini media sosial ini begitu sangat banyak sekali, ada TikTok, Instagram, Facebook. Lalu bagaimana cara kita memanajemen media sosial kita? Apa itu manajemen media sosial? Adalah pengelolaan media sosial secara terencana, konsisten, dan terukur untuk mencapai tujuan bisnis dan menjalin koneksi agar lebih kuat dengan pelanggan. Dimulai dari perencanaan, optimasi, interaksi, kemudian ada pembuatan dan posting konten, dan juga evaluasi. Nah, teman-teman ini harus bisa lakukan sebagai UMKM. Jadi karena banyaknya media sosial, kita harus bisa melakukan namanya namanya manajemen. Nah, di sini ada peluang yang besar bagi UMKM melalui manajemen media sosial. Bagaimana media sosial itu membentuk sebuah keunikan produk, menceritakan sehingga orang penasaran dan lalu kemudian mengunjungi atau membeli produk itu melalui pengenalan dari media sosial. Karena itu, teman-teman, kita di sini akan membahas bagaimana media sosial itu di manajemen agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Nah, di sini dari konten sosial itu hingga melakukan pembelian. Jadi adalah consumer journey atau pengalaman dari consumer, di mana pertama itu awareness. Jadi konsumen mengetahui brand atau produk UMKM pertama kali atau bisa mengingatnya jika ditanya. Kemudian consideration yaitu terpapar beberapa kali dengan konten-konten media sosial, melakukan interaksi dan berkomentar, membagikan lalu mulai mempertimbangkan untuk mencoba atau membeli. Kemudian conversion, jadi terdorong untuk dengan konten yang mengingatkan betapa butuhnya mereka dengan produk ini sehingga mendorong dengan melakukan pembelian seperti itu. Nah, itulah kenapa manajemen media sosial diperlukan oleh UMKM, teman-teman. Jadi demi memandu audiens atau pelanggan melalui 3 tahapan perjalanan itu yang secara mulus sehingga melalui serangkaian konten dan interaksi yang terukur dan terencana, teman-teman. Makanya kita harus bisa membuat pengalaman dari konsumen itu dengan masuk ke media sosial kita dengan konten-konten yang kita bikin akan mulai membuat konsumen itu tertarik kemudian melakukan pembelian. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih langkah-langkah manajemen media sosial untuk UMKM ini? Oke, nanti akan saya jelaskan. Jadi teman-teman jangan tinggalkan video ini, tonton terus sampai akhir supaya teman-teman paham dan teman-teman mendapatkan ilmu manfaat dari video yang saya bagikan di kali ini tentang manajemen media sosial. Pasti nih banyak sekali nih, aduh bagaimana cara manajemennya? Bagaimana saya cuma punya admin satu, bagaimana caranya? Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan teman-teman untuk melakukan manajemen media sosial. Nah, di sini teman-teman, yang pertama lakukan adalah mengaudit aset media sosial. Jadi teman-teman periksa dulu nih akun media yang sudah dimiliki. Tujuannya apa? Tujuan memeriksa seberapa efektif konten yang sudah dipost, memeriksa konten atau upaya apa yang tidak efektif, dan memeriksa konten seperti apa yang paling berhasil. Nah, cara sederhana melakukan audit ini cuman pertama cek dalam rentang 1 atau beberapa bulan terakhir, konten seperti apa nih yang hits nih, kemudian ulangi formula konten tersebut yang berhasil, kemudian tinggalkan gaya konten yang kurang berhasil, teman-teman. Jadi teman-teman pastikan dulu, teman-teman catat semua media sosial teman-teman ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah mulai menentukan tujuan. Jadi pertama teman harus menentukan masalah, memeriksa masalah apa nih yang terjadi pada bisnis atau media sosial UMKM. Kemudian itu tujuan, teman-teman bikin tujuannya nih dari masalah yang sudah diidentifikasi, apa sih masalahnya. Kemudian ada namanya tujuan media sosial. Jadi menentukan KPI-nya apa nih, berdasarkan tujuan umum yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman harus punya target nih ketika teman-teman melakukan media sosial di Facebook, Instagram, Twitter, harus tahu targetnya apa, targetnya terstruktur seperti apa. Nah, contohnya ini di sini beragam tujuan media sosial nih KPI misalkan reach, yaitu jumlah berapa user yang melihat konten media sosial, viewer ya berarti ya. Kemudian ada impression, itu jumlah berapa kali user melihat konten media sosial. Kemudian engagement yaitu jumlah interaksi user pada konten media sosial. Kemudian link klik, yaitu jumlah berapa klik yang mengarah ke website. Ada leads, yaitu jumlah berapa volume data diri yang diisi oleh audiens. Nah, ini adalah KPI yang ada di dalam melakukan beragam tujuan media sosial. Teman-teman harus miliki ini ya. Nah, selanjutnya ketiga adalah menganalisa target audiens. Jadi target audiens adalah apa? Sekelompok orang yang menjadi sasaran promosi, teman-teman. Nah, biasanya mereka ini memiliki kebiasaan nih, karakter atau lokasi tempat yang sama. Contoh misalkan usia 25-44, jenis kelamin laki perempuan, jenis status pernikahan menikah, profesi apa nih? PNS, guru, pedagang, domisili di mana, kemudian masalahnya apa? Misalkan malfunksional tapi nggak suka kopi instan. Nah,
Teman-teman harus rumuskan terlebih dahulu produk teman-teman itu masuknya ke seperti apa segmentasinya. Yang keempat adalah menyusun brand identity. Jadi identitas brand dapat dikenali melalui logo teman-teman, profil bio, kemudian tone color-nya seperti apa, jenis huruf yang dipilih dalam konten apa. Semua itu harus konsisten teman-teman. Jadi ketika teman-teman konsisten itu akan lebih mudah diingat. Pastikan fungsional basic itu ada logo, profil bio, opsi kontak itu. Kemudian ada visual branding. Nah, ini adalah yaitu font dan juga tone color. Jadi teman-teman harus pastikan semuanya ini mirip ya biar lebih mudah dikenalin. Yang kelima adalah apa? Menyusun konten pilar. Jadi di sini ada 4 sampai 5 tema utama yang menjadi nafas atau jiwa konten media sosial UMKM. Yang pertama nafas itu adalah produk teman-teman, yang kedua di balik layar, kemudian ada education, kemudian ada event-event, kemudian ada promo atau diskon. Nah, ini contoh produk fashion alas kaki dari hijab sandal. Jadi dia fokusan produknya, kemudian di balik layarnya gimana, edukasi apa sih manfaatnya, kemudian ada event-event dia kasih tahu, kemudian ada promo atau diskon juga dia tunjukkan, teman-teman. Nah, ada cara nih menyusun konten kalender, misalkan perencanaan konten yang akan tayang dalam waktu satu tertentu, misal 1 minggu apa, 1 bulan apa, atau lebihnya. Wajib ada nih, pertama harus ada tanggal di jam tayang kapan, kemudian tema kontennya apa nih, kemudian tayang di platform apa, post dan caption-nya apa. Teman harus bikin nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sini ada misalkan hari Senin kita foto produk jam 7 tentang feed dan IG stories. Kemudian hari Selasanya feed dan IG stories, live IG promo. Nah, jadi teman harus konsisten dan mempunyai kalender ini. Nah, di sini kita dibantu teman-teman sebenarnya dengan aplikasi smartphone untuk pembuatan konten UMKM nih. Ada Canva, jadi aplikasi dengan ribuan template untuk konten media sosial. Banyak banget nih, termasuk saya juga menggunakan Canva. Kemudian Lightroom Mobil, aplikasi editing foto nih untuk modifikasi pencahayaan, ketajaman, dan filter. Kemudian ada VN atau Vlogno, di aplikasi video editing yang mudah digunakan dan tanpa watermark teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan aplikasi yang ada. Caranya dengan coba dulu download, teman belajar dikit demi sedikit, pasti bisa teman-teman. Nah, yang terakhir adalah evaluasi sosial media report. Jadi harus dievaluasi nih bagaimana gambarannya, apakah sudah sesuai nih tujuan dengan upaya dan hasil yang dilakukan. Cek nih evaluasinya, ada kan di analisis pasti tuh ada post insight. Jadi berapa yang melihatnya, berapa yang komentar, kemudian bagaimana statusnya. Nah, itu semua pasti ada di aplikasi yang teman-teman media sosialnya. Teman-teman buka di bagian analisa, pasti di situ akan terlihat teman-teman. Nah, teman lakukan analisa dan reportnya seperti apa, lalu lakukan evaluasi teman-teman. Nah, bagaimana cara optimasinya? Ada nih, jadi triknya ada optimasi melalui sosial media. Penting apa? Karena pertama adalah hyper targeting. Jadi sosial media ini menunjukkan kita menyasar kelompok audiens dengan kriteria spesifik ya, jadi ads-nya. Kemudian ada retargeting, yaitu sekelompok audiens bisa terpapar konten marketing yang sama berkali-kali agar mereka terbujuk penawaran. Nah, sosial media ads ini dapat melacak beberapa hasil ads berbanding dana yang dikeluarkan. Jadi namanya ads nih ya, jadi ada AdSense. Nah, di dalam dashboard ini ada kita bisa mengatur sendiri teman-teman, berapa dana yang harus kita lakukan. Nah, agar tidak overspending atau underspending, teman-teman bisa menganggarkan dana sosial itu sekitar 5-8% dari nilai total proyeksi penjualan selama setahun. Misalkan bisnis kerupuk Mama Ayu punya proyeksi penjualan setahun itu 200 juta, maka estimasi 5% itu kurang lebih 10 juta. Nah, 10 juta bagi 12 bulan itu 830.000. Jadi, itu adalah dana ads yang teman-teman bisa keluarkan 830.000 selama 1 bulan. Nah, jadi emang ada harus dana yang kita keluarkan untuk ads ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu tips dan trik rahasia sedikit tentang manajemen media sosial. Untuk yang lainnya teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Silakan nanti dicek. Teman-teman bermanfaat karena di sini channel saya ini mengisi tentang UMKM, mengulas tentang UMKM, digital, aplikasi, tips dan trik dan juga strategi. Oke teman-teman, terima kasih untuk menonton di video kali ini. Jangan lupa mohon di-subscribe, like, dan komen teman-teman ya, agar saya semakin bersemangat untuk terus berbagi ilmu yang saya miliki di bagian UMKM dan juga dunia digital. Bye-bye, terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.